Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dengan NIU 519887. Di sini saya akan menjelaskan tentang estimasi dan hipotesis sebagai tugas dari UAS Statistika Pertanian. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang estimasi. Estimasi dalam ilmu statistika adalah proses menghasilkan perkiraan atau prediksi tentang suatu parameter atau karakteristik tertentu berdasarkan data yang tersedia. Dengan menggunakan teknik estimasi, kita dapat membuat kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan berdasarkan sampel yang diambil. Tujuan utama dari estimasi dalam statistik adalah untuk dapat mengukur perilaku data dalam suatu populasi. Nah, kemudian ada jenis-jenis estimasi. Yang pertama ada estimasi titik, yang kedua adalah estimasi interval. Oke, estimasi titik terlebih dahulu. Estimasi titik menurut Cahyono adalah nilai tunggal dari statistik sampel tertentu yang digunakan untuk mengestimasi nilai parameter populasi. Kemudian ada estimasi interval. Menurut Cahyono 2018, estimasi interval atau yang lebih dikenal dengan estimasi konfidensi merupakan pengembangan lebih jauh dari estimasi titik di mana nilai taksiran parameternya tidak terfokus pada satu titik nilai saja, tetapi juga didasarkan pada jarak tertentu. Sehingga estimasi memiliki nilai tertinggi atau maksimum dan nilai terendah atau minimum. Kemudian setelah kita mengetahui tentang estimasi, yang selanjutnya adalah hipotesis. Uji hipotesis adalah salah satu cabang ilmu statistika inferensial yang digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik, serta menarik kesimpulan akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Nah, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, hipotesis ialah sesuatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pengutaraan suatu pendapat, proposisi, teori, dan lain sebagainya, meskipun kebenarannya masih perlu dibuktikan, atau dengan kata lain, anggapan dasar. Jadi, hipotesis merupakan suatu pernyataan atau pendapat sementara yang masih lemah dan kurang kuat kebenarannya, sehingga masih perlu dibuktikan untuk suatu dugaan yang sifatnya masih sementara. Nah, hipotesis dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis nol dan juga ada hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan suatu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antar variabel. Dapat dikatakan juga, hipotesis tidak ada perbedaan, tidak berefek, dan juga tidak ada berpengaruh. Kemudian ada hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel. Dalam hipotesis ini menunjukkan adanya hasil dan efek dari suatu pengujian dan antar variabel. Nah, hipotesis yang baik. Dengan melakukan uji hipotesis, seorang peneliti dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan terhadap hipotesis tersebut. Hipotesis dikatakan baik jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis hendaknya menyatakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua, hipotesis hendaknya dirumuskan dengan secara jelas, singkat, dan juga padat. Yang ketiga, hipotesis mungkin untuk diuji. Hipotesis dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritik dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Nah, setelah kita mengetahui semua itu, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita membuat uji estimasi dan juga hipotesis. Halo, jadi kita akan melakukan uji hipotesis maupun estimasi dari data menggunakan RStudio. Nah, yang pertama-tama itu kita mencari aplikasi RStudio. Nah, kita membuka aplikasi RStudio-nya. Nah, di sini ada aplikasi RStudio-nya. Kemudian kita klik yang paling pojok kiri, terus kita pilih new file, kemudian ada RScript. Nah, di sini kita akan menginstal dulu package yang perlu untuk diinstal. Nah, instalasinya itu sendiri itu ada perintahnya sendiri. Nah, jadi untuk sebelum menginput data dan menguji hipotesis suatu populasi, kita memerlukan package. Nah, ini kita kasih hashtag dulu instalasi unpack paket untuk teaching demos. Nah, teaching demos, kemudian perintahnya install
titik package, terus dalam kurung titik petik 2 ada teaching demos. Nah, kemudian di enter. Setelah di enter, kita menyimpan teaching demosnya itu, packagingnya itu di package itu disimpan di library teaching demos. Nah, perintahnya itu library dalam kurung teaching demos. Lalu kita enter. Nah, kita enter. Kemudian kita akan melakukan uji hipotesis. Nah, uji hipotesis itu sendiri itu setelah kita memberikan perintah, kita akan menguji suatu hipotesis yang diketahui ragamnya maupun yang tidak diketahui ragamnya. Untuk yang diketahui ragamnya menggunakan z-test, sedangkan yang tidak diketahui ragamnya itu menggunakan t-test. Jadi ada dua uji hipotesis, bisa menggunakan z-test maupun menggunakan t-test. Nah, di sini untuk rumusnya sendiri juga berbeda. Nanti kita akan menginput datanya juga. Kita akan menguji hipotesis yang pertama itu dengan z-test. Nah, kita menginput tinggi. Di sini tingginya itu tinggi, terus tanda ini, terus C. Nah, kemudian datanya 185,150. Maaf, ini 150. Kemudian 156, 171, 160, 165, 171, 166, dan 150. Nah, ini untuk tingginya. Nah, kita akan menguji hipotesis. Apakah dari data ini terdapat 10 data tinggi badan dengan ragamnya itu, misalkan ragamnya diketahui itu ragamnya ada 20. Kemudian yang ingin diuji adalah hipotesis, apakah rata-rata tinggi badan itu tersebut adalah 160 atau tidak. Jadi H0-nya itu, hipotesis 0-nya itu mu-nya 160 dan pembandingnya atau hipotesis 1 adalah mu tidak sama dengan 60. Nah, kita menggunakan z-test dalam kurung tinggi, mu sama dengan 160, SD atau standar defisiensinya ada 20. Kemudian alternatif, karena kita menggunakan dua sisi, jadi kita memakai two sides karena kita menggunakan dua arah. Jadi kemudian koma, terus kemudian di sini n-nya datanya kan ada 10. Nah, n sama dengan length, terus kita kasih tutup kurung tinggi, kemudian koma, conv level sama dengan 0,95 dengan harapan keakuratannya itu di sini tuh dari hipotesis kita adalah 95%. Kemudian kita blok semuanya, kemudian kita di run dan kita tunggu sebentar. Nah, hasilnya itu kita tunggu, kita lihat. Nah, ada merah-merahnya sedikit. Kemudian kita cari saja di bawah. Nah, di sini diketahui itu dari z-testnya itu data tinggi atau z hitungnya ada 0,53759 dengan datanya atau n-nya 10. Kemudian standar defisiensinya di sini ada 20. Kemudian mean-nya itu ada 6,3246. Untuk p-value-nya sendiri itu ada 0,5909. Dan ini dari estimasinya itu
rata-rata tingginya itu ada 163,4. Jadi dia itu tidak sama dengan 160 dari hipotesis kita. Kemudian kita lanjutkan di uji nilai tengah. Nah, biar tidak terlalu lama juga, uji nilai tengah satu populasi dengan ragam yang tidak diketahui kita menggunakan t-test. Nah, kita pakai data yang tadi saja. Kemudian kita coba untuk kita copy. Nah, sudah kita copy, kemudian menggunakan t-test dengan sama seperti yang di atas tadi caranya. Namun di sini standar deviasinya itu tidak diketahui. Jadi MU sama dengan 160. Ini 20, tidak ada 20-nya. Terus langsung ke alternatif, kemudian to site seperti tadi sama persis. Kemudian di sini kita tunggu bentar. Kemudian di sini conv level itu sama dengan 0,95 seperti tadi. Nah, setelah itu kita blok saja seperti tadi, terus di run. Nah, kita lihatlah hasilnya. Dari hasilnya itu ada T hitungnya 1,0058, terus DF-nya itu 9, terus kemudian ada p-value-nya itu ada 0,3408, terus alternatif hipotesisnya itu dari hipotesis yang kita dapatkan ini dapat disimpulkan bahwa rata-ratanya itu tidak sama dengan 160, tidak seperti yang tadi. Nah, kemudian kalau dilihat-lihat ini sama seperti z-test. Jadi rata-ratanya itu berada di 163,4 dengan interval ini 155 sampai 171 dengan keakuratan datanya itu 95%. Nah, kita bisa lihat dibandingkan dengan yang z-test. Sebentar, kita lihat ya di bagian z-testnya itu sama dari hasilnya. Nah, ini jadi 163,4 juga. Nah, jadi maupun baik z-test maupun t-test itu sebenarnya hasilnya sama saja, tergantung pada di mana apakah standar defisiensinya ini diketahui ataupun tidak. Sekian video UAS statistika yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.